Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik Taudhih wa Bayan. Kita sekarang masuk di pembahasan alamat i'rabnya al-asma'u as-sittah. Kita baca. Kata beliau al-asma'u sittah, isim-isim yang 6. Itu i'rabnya. Kata beliau warfa' biwawin. Rofa'lah dia dengan waw. Rofa'lah dia dengan waw. Ya. Kemudian wansibanna bil alif. Nasablah dengan alif. Nasablah dengan alif. Wajrur biya'in, dan jarlah dengan ya. Ma minal asma asif. Apa? Yaitu isim-isim yang akan saya sebutkan. Asif, saya sifatkan. Ya. Saya sebutkan. Minal asma. Asalnya ma asifu minal asma'i. Apa yang saya akan sebutkan dari isim-isim. Ini susunannya sudah dibalik sesuai dengan wazan syair. Adapun terjemahannya sesuai dengan urutannya dalam i'rab. Ini yang belum akan sebutkan. Yaitu i'rabnya, tanda i'rabnya asma'u sittah. Rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Dan berikutnya itu nanti, bait berikutnya belum akan sebutkan ya asma'u sittah itu sendiri. Di bait berikutnya. Baik. Kata beliau bab yang pertama dari bab alamat pengganti adalah asma'u sittah. Dirofa dengan waw pengganti dari dhamma, dinasab dengan alif pengganti dari fathah, dijar dengan ya pengganti dari kasrah. Mindaka diantaranya, yaitu diantara asma'u sittah adalah, diantara asma'u sittah adalah du. Diantara asma'u sittah adalah lafaz du. Tapi ada syaratnya. In suhbatan abana. Jika dia mengandung makna memiliki. Ya, makna memiliki. Pemilik. Ya, jadi du yang bermakna sohib. Itu maksudnya. Du yang bermakna sohib. Makna pemilik. Makna pemilik. Kemudian wal fam. Demikian pula di antara asma'u sittah adalah lafaz fam. Tapi ada juga syaratnya. Haitsul mimu minhu bana. Ini syaratnya. Bila huruf mimnya dipisahkan darinya. Bana ay yang fasil. Jika mimnya terpisah dari fam. Kan famun mulut. Nanti dia akan menjadi asma'u sittah kalau mimnya hilang. Menjadi fu, fa, fi. Hilang mimnya. Itu syaratnya menjadi asma'u as-sittah. Ini dua yang pertama yang pakai syarat. Baik, kata beliau. Mindak ai min al-asma'i sittah. Itu mulai sebutkan lafaz dari termasuk asma'u sittah du. Tapi bisyar dengan syarat. Ayakuna bimakna sahib. Harus dia bermakna sahib. Pemilik. Aradal ihtiraz min du al-mausulah. Beliau ingin keluar dari du yang bermakna mausulah. Allati bimakna alladhi. Yang bermakna apa? Alladhi. Karena di sana sebagaimana kita sudah pelajari di buku sebelumnya. Ada du toy. Ada dunya lugo toy. Yang bermakna apa? Alladhi. Alladhi. Yang. Jadi ketika beliau katakan. Ya. In suhbatan abana. Jika dia bermakna sahib. Itu untuk mengeluarkan itu. Mengeluarkan du bermakna mausulah. Wadaiman dullati bimakna sahib. Dan du yang bermakna sahib selalu takunu mudhafatan. Selalu menjadi mudhaf. Selalu menjadi mudhaf. Wa du al-mausulah tahtaju ila silatin wa jumlah. Tahtaju ila silatin. Jumlatin au shibi jumlah. Sementara du mausulah butuh kepada sila. Apakah itu jumlah atau shibul jumlah. Jadi beda kebutuhannya ya.
Kalau du mausula butuh pada sila. Berupa jumlah atau syibul jumlah. Sementara du yang bermakna sohib butuh kepada apa? Mudhofun ilai. Beda kebutuhannya. Beda kebutuhannya. Kemudian yang berikutnya yang beliau sebutkan wal fam. Bisyarat hatful mim. Dengan syarat penghilangan mim. Li'anna fihi lugotain. Karena fam ini punya dua bahasa. Punya dua bahasa. Al-awwalu bahasa pertama bil mim. Dengan huruf mim. Wahada yu'robu bil harokat. Dan ini di-i'rob dengan harokat. Bukan huruf. Paham ya? Kalau ada mimnya. Maka i'robnya pakai harokat. Pakai harokat. Nah contoh. Hada famun. Lihat. Marfu. Dhammah. Ra'aitu faman mansub fathah. Wa nadhartu ila famin majrur kasro. Karena ada mimnya. Yang kedua bidunil mim. Tanpa mim. Hilang mimnya. Wa hadha yu'rabu bil huruf. Kalau tidak ada mimnya. Ini di-i'rab dengan apa? Huruf. Nah contoh. Hada fuka. Marfu dengan waw. Wa ra'aitu faka. Mansub dengan alif. Wa nadhartu ila fika. Majrur dengan ya. Wa huwal muradu huna. Dan ini yang diinginkan di sini. Karena belum bilang tadi. Wal famu haitul mimu min hubana. Dan fam ketika mim lepas darinya. Lepas darinya. Ini yang diinginkan di sini. Bana maknanya infasol. Terpisah. Wabta'at dan jauh. Wal alif lil itlaq. Adapun alif itu untuk itlaq. Wazan syair. Maksudnya bana. Asalnya kan bana. Tanpa alif. Tapi alif di situ adalah untuk syair. Baik, kata beliau di bait 29 kembali melanjutkan asma'u sitta. Ada ab, ada akh, ada ham, kadaka han. Ya, jadi ab, akh, ham, kadaka seperti itu pula, yaitu di asma'ul sitta. Wahan, dan termasuk asma'u sitta adalah al-han, hanu. Ya, hanu. Kemudian beliau katakan wan naqsu fi hadzal akhir ahsan. Tapi naqas dibaca naqas yaitu tanpa alif waw ya pada yang paling terakhir ini yaitu hanu itu lebih bagus. Artinya boleh dibaca hanu, boleh dibaca hanu, hana, hani. Tapi dibaca naqas itu lebih bagus. Makanya tidak dimasukkan dalam asma'u as-sittah karena lebih bagus dibaca naqas. Lebih bagus dibaca naqas. Ini bait ke-29. Ham akh abu, abu akh ham, demikian pula han. Dan lafaz yang terakhir yaitu hanu di i'rab naqas, i'rab dengan harokat lebih bagus. Saya langsung bilang di terjemah di i'rab dengan harokat karena kalau naqas langsung i'rab harokat. Abu akham han termasuk asma'u sittah diropa dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Terus hanu naqas padanya lebih bagus. Hanu dibaca naqas dikurangi huruf ilah di akhir itu lebih bagus. Wayukna biha dan dikinayahkan dengan dia yaitu hanu ini amma yustakbahu dari apa yang tidak bagus untuk disebutkan berupa aurat ya dan yang semisalnya. Pokoknya semua yang tidak bagus disebutkan secara jelas itu menggunakan kata hanu. Menggunakan kata hanu. Dan diinginkan dengan naqas, apa itu naqas? Yaitu penghilangan huruf illah. Penghilangan huruf illah, huruf alif, waw dan iya, itu maksudnya naqas. Dan i'rabnya dengan harokat yang nampak, itu maksudnya naqas. Contohnya hadza hanuka, ro'a hanaka, wa asyara ila hanike. Lihat, marfu, mansub dan majrur pakai harokat yang nampak. Bait berikutnya, bait ke-30. Kata beliau, wa fi abin wa taliyaihi yanduru. Wa qasruha min naqsihinna asharu. Jangan bilang ashar. Kan yanduru asharu. Iya. Terus kata beliau pada kata ab. Pada kata abin. Pada lafaz ab. Khusus lafaz abu. Serta kedua lafaz setelahnya. Yaitu akh dan ham tadi. Yang ada di dalam lafaz. Ab dan akh serta ham. Kata beliau yanduru. Jarang, ya, jarang. I'rabnya nakis, yaitu jarang seperti hanu. Itu maksudnya. Jangan i'rabnya seperti hanu. Kan sambungannya tadi, belum bilang kan tadi di bait terakhir, di sebelumnya.
pada kata yang terakhir lebih bagus nakas. Lebih bagus nakas. Tapi pada ab, ah, ham itu jarang di i'rab nakas. Jarang di i'rab apa? Nakas. Itu jarang di i'rab dengan harokat. Jarang di i'rab dengan harokat. Tapi wa qasruha min naksihinna ashar. Di qasr itu i'rab seperti isim maksur itu lebih masyhur, lebih terkenal. Paham kan? I'rab qasrnya itu lebih terkenal daripada apa? Nakasnya, daripada nakasnya. Jelas ini? Ini yang beliau katakan. Kata beliau, taliyaihi ay akh wa ham. Dua setelah ab yaitu akh dan ham. Yandur yaitu an-naqas. Itu di i'rab naqas itu jarang. Wahul i'rab bil harokat yaitu i'rab dengan harokat. Tapi ada. Kaqouli syair seperti ucapan penyair. Bi abihi tada adiyun fil karam. Wa man yushabi abahu fama dhalam. Lihat itu dua kali. Abihi abahu. Nah, i'rabnya apa itu? Naqas pakai harokat. Pakai harokat. Asyahid yang menjadi poin pembahasannya abihi abah. Wal aslu bi abihi abahu. Paham ya? Yang ada dalam bait syair tadi. Wa qasruha. Dan di qasr. Ini faedah di sini. Masya Allah belum kita dapatkan di buku sebelumnya. Dibaca qasr. Itu dibaca seperti isim maksur. Wa huwa antu amal muamalatul isim maksur. Yaitu dia diperlakukan seperti diperlakukan isim maksur. Ka'aso wa Musa. Seperti Aso dan Musa. Takulu. Antum katakan. Hada abak. Abak. Padahal marfu itu. Cuman pakai alif. Hati-hati. Marfu tapi pakai alif. Kenapa bisa? Karena dia seperti isim maksur. Ini keanehannya itu kata Abu. Nah. Jadi dia bisa di-i'rab dengan harokat dohir. Langsung nampak. Bisa juga i'rabnya dengan harokat. Tapi muqaddaro. Nah, ini sudah tinggi. Ini. Bacaan ketiga. Seperti isim maksur. Selalu pakai alif. Lihat. Hada abaka marfu. Ro'aitu abaka mansub. Marotu bi abaka. Majrur. Tapi semua pakai apa? Alif. Fatu'robu bi harokatin muqaddaro. Maka di sini di-i'rab dengan harokat muqaddaro. Dhamma muqaddaro. Fathah muqaddaro. Kasro muqaddaro. Bukan dengan alif. Ini Masya Allah. Iya. Apakah memang ada dalam bahasa Arab begitu? Ada. Lihat ini. Qala syair. Berkata penyair. Artinya ini orang Arab ngomong begitu. Inna abaha wa aba abaha. Perhatikan. Kalau inna abaha masih mending. Karena abaha mansub. Dengan inna kan. Nasabnya asmaul sita dengan apa? Alif. Wa aba mansub juga. Karena atop kepada aba. Tapi masalahnya aba yang ketiga. Abaha. Ini kan aba yang wa aba mudhof. Abaha mudhofun ilai. Seharusnya pakai apa? Pakai ya. Tapi di sini malah dia pakai apa? Alif. Ini menunjukkan bahwa dia di sini i'rab dengan i'rab ismu al-maksur. Mudhofun ilai. Tanda jarnya kasroh muqaddaro di atas alif. Makanya dia bilang inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi goyataha. Lihat wa aba abaha. Asyahid yang menjadi poinnya adalah wa aba abaha. Al-asl wa aba abiha. Kan majrur seharusnya. Mudhofun ilai pakai ya. Oh ini hati-hati nanti. Jangan sampai antum bilang salah ini syairnya. Kenapa dia pakai alif? Enggak. Di sini ilmunya. Dia bisa di-i'rab dengan i'rab isim maksur. Bisa. Ham. Kemudian ham. Khusus ham ini. Ham itu kerabatnya suami. Yaitu ya iparnya. Ya. Atau. Bisa dikatakan. Semua terkait dengan kerabatnya suami. Itu dibilang ham hamul mar'ah. Ya ham lil mar'ah. Seperti akhi, saudaranya suami. Itu dibilang ham. Ya ammihi, pamannya suami. Itu dibilang ham. Mencakup itu. Wabini akhi, anaknya saudaranya suami. Itu dibilang ham. Jadi ham itu lebih luas. Bukan hanya ipar. Cuman masuk ipar di dalamnya. Masuk ipar di dalamnya. Masya Allah.
Kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah, Asmaul Sittah itu terbagi 3 berarti. Kismun bagian pertama, laisa fihi, tidak ada padanya illa lugatun wahidah, kecuali satu bahasa saja. Wahil itmam, yaitu bahasa yang sempurna, disempurnakan. Dibilang disempurnakan itu dengan adanya alif waw ya. Itu namanya itmam, yaitu du dan fu. Du dan fu ini tidak pernah yang lain, du fu. Ya. Kemudian yang kedua, dia yang punya 2 bahasa, yaitu naqas dan itmam. Dibaca naqas yaitu kurang alif waw ya, dan dibaca itmam yaitu ada alif waw dan ya, itu maksudnya. Itu maksudnya, yaitu kata han. Han boleh hanu, hana, hani, boleh juga hanu. Kismun yang ketiga, fihi salas lugot, ada 3 lugot. Itmam itu yang pertama, yaitu ada alif waw ya. Kemudian qasr, yaitu dibaca isim maksur, selalu alif. Summan naqas, kemudian naqas, tanpa alif waw dan iya, itu ini adalah ab, ham, dan ham. Ini bisa 3. Baik. Ini pembahasan penutup untuk Asmaul Sittah. Untuk Asmaul Sittah. Kata beliau, wa syartu dzal i'rabi ayyudafna la lilya'i kaja'ahu abi kadatila. Syarat, adapun syarat memakai i'rab seperti ini, yaitu dengan huruf waw rofa yang tadi yang disebutkan pertama sekali, waw rofanya, alif nasabnya, ya jarnya. Syarat memakai i'rab seperti ini ialah huruf dia harus diidofakan, tetapi la lil ya, idofanya bukan kepada ya, bukan kepada ya, yaitu ya mutakallim. Sebab kata beliau, ya, kalau idofanya kepada ya itu dianggap i'tila. Ya, itu dianggap apa? Salah. Dianggap keliru. Seperti contohnya, ya, kaja'a aku abika da'tila. Lihat, aku marfu, abi mansub, majrur, abi majrur, kemudian da mansub. Paham kan? Ini yang disebutkan sebagai contoh. Beliau contohkan langsung marfu, mansub dan majrurnya. Antum perhatikan itu aku. Dia mudhaf, ya kan? Kemudian mudhafnya bukan kepada ya. Abik mudhaf, kemudian mudhafnya bukan kepada ya. Da mudhaf, tapi mudhafnya bukan kepada iya. Paham ya? Ini yang disebutkan dalam contoh. Kita lihat syarah. Kata beliau, yaitu syarat i'rab dengan i'rab ini, satu, dia harus diidofakan. Kalau tidak diidofakan, maka di'irab dengan harokat yang nampak. Yang kedua, harus idofanya kepada selain ya. Kalau diidofakan kepada ya, maka di'irab dengan harokat muqaddaro. Karena sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Itu antum sudah tahu itu. Yang berikutnya, dia harus mufrad bentuknya. Karena sebagaimana dicontohkan. Kalau dia dimusannakan atau dijama, maka di-i'rab dengan i'rabnya isim musanna atau apa? Jama. Syarat keempat, harus mukabbaro. Sebagaimana dicontohkan, lafaz biasa. Tidak boleh antum lafaz tasgir. Fa'in sugirat, kalau dilafatkan dengan lafaz tasgir, u'ribat bil harokatid dhahiro. Sama juga. Di-i'rab dengan harokat apa? Yang nampak. Baik. Ini khusus du. Di sana ada syarat khusus untuk du. Sebenarnya ya kalau di buku sebelumnya syarat khusus juga untuk fu. Tapi kan belum sudah singgung tadi. Fu punya 2 bahasa. Ada pakai mim, ada yang tidak pakai mim. Sudah itu, sudah lewat. Berarti di sini tinggal syarat khusus untuk siapa? Du. Pertama, antakuna mudhafatan ila ismi jins. Masya Allah. Dohirin goir was. Du ini dipersyaratkan harus dia mudhaf kepada isim jins. Maka dibilang du mal, du ilm, semua isim jins. Tidak boleh du Muhammad. Tidak boleh. Harus idofanya kepada isim jins. Tahu isim jins tahu? Isim-isim bermakna jins. Paham ya? Harta, rojul, ya mirip itu. Nah contoh du mal, du ilm, du jah. Ini dia. Isim jins. Terus wa antakuna bimakna sahib. Harus bermakna sahib. Karena tadi kalau bermakna mausula, tidak jadi. Dia jadinya hukumnya mabni. Harus bermakna apa? Sahib. Asir, rahasia.
fi idopati du ila ismi jins, rahasia dalam pengidopatan du kepada isim mausul, kepada isim jins, dohir dan bukan wasf, yaitu dia adalah annahum aradu ayyasifu asma'il bi asma'il jins, yaitu mereka ingin untuk mensifati dengan isim jins. Falam yatayassar lahum dalik. Mereka sebenarnya ingin mensifati dengan isim ajnas, isim jins, tapi mereka tidak dimudahkan dengan hal tersebut. Kenapa bisa? Karena sebenarnya li'annal wasfa la yakunu illa mustaqon au muawwal bil mustaq. Antum sudah tahu kan namanya wasf, namanya sifat itu kan tidak mungkin kecuali dengan mustaq yang punya tasrif, atau bisa yang tidak punya tasrif tapi ditakwil ke mustaq. Ditakwil ke mustaq. Fattaqadu du waslatan ilal wasfi bismil jins. Maka mereka mengambil du sebagai penyambung, penghubung untuk mensifati isim jins. Jadi sebenarnya pada dasarnya gini. Ketika mereka bilang begini, ja'a du malin. Paham kan? Sebenarnya mereka ingin mengatakan ja'a rojulun mal. Itu mal ini sebagai na'at untuk rojul. Tapi kan tidak bisa. Tidak bisa mal menjadi apa? Na'at. Karena dia siapa? Jamid. Supaya bisa apa mereka bilang? Du. Dia masukkan du sebagai penyambung untuk mensifati sebelumnya dengan kata jamid setelahnya. Paham ini faedahnya? Maka dia ambil du. Karena du itu kan bermakna apa? Sohib. Sohib itu mustaq atau jamid? Mustaq. Itu alasan mereka kenapa pakai du. Iya. Terus jadi sebagai penghubung, walam tudab du ilal alam wa domir, dan du tidak diidofakan kepada nama dan domir, li'annahuma la yusaf bihima, karena nama dan domir tidak disifati dengannya, iya kan? Tidak pernah itu ada nama sebagai naat, ada domir sebagai naat, tidak bisa, tidak pernah. Anda paham ini kan? Makanya tidak bisa diidofakan pada nama dan tidak bisa ini du diidofakan pada domir, karena tidak bisa disifati dan bisa sebagai sifat itu nama dan domir. Wala ilal mustaq, tidak boleh pula diidofakan kepada isim mustaq yang ada tasrifnya. Kenapa? Liginahu anha, karena dia sudah tidak butuh kepada isim mustaq kalau sudah ada du. Paham kan? Sudah ada du. Ketika antum datangkan isim mustaq, berarti antum harus hilangkan siapa? Du. Iya kan? Ketika antum bilang, marortu birojulin akilin. Tidak perlu antum bilang, du akilin. Tidak perlu. Boleh kalau bilang, du aklin. Boleh kalau tidak jadi isim fa'il atau isim apa? Maf'ul. Antum bisa pahami ucapan penulis ini? Jadi sehingga kalau ada du, tidak perlu ada mustaq. Karena kalau ada mustaq, tidak perlu siapa? Du. Tidak perlu du. Iya. Terus, walisolahiyati binafsihi lil wasf, karena dia sudah bisa menjadi, karena mustaq bisa tanpa du untuk menjadi sifat. Bisa. Taqulu ja'a rajulun fadil. Tidak perlu untuk bilang ja'a rajulun du fadil. Tidak perlu. Karena dia bisa jadi naat. Kan dia mustaq. Wa kadal jumlah. Demikian pula jumlah. Tidak butuh antum idofakan kepada du. Karena jumlah bisa sendiri menjadi naat. Antum katakan ja'a rajulun yabki naat dari rajulun. Tidak perlu untuk masukkan siapa? Du. Tidak diperlukan. Ini syarat khusus untuk du. Ya, syarat khusus untuk du. Selesai i'rabnya asmaul sittah. Berikutnya adalah i'rabnya isim musanna. Alhamdulillah, kita lanjut lagi di pertemuan kita besok. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.